Emang harus di showroom kalau beli mobil ya. Apalagi sekarang banyak penipuan kan. Betul. Iya. Kemarin saya juga teman saya gitu kan. Dia pengen beli mobil ceritanya Mik dengan harga murah banget Mik. Avanza 2011 dengan harga di bawah 80 juta. Ya, halo guys, teman-teman. Jumpa lagi di YouTube Nenjo Layar bersama Deska. Ayo cacing, kamu gini ya, masih. Udah lah, udah ini. Down cam. Jadi gimana? Katanya berpindah haluan dari Gojek ibu kota jadi Gojek Cirebon. Gimana nih rasanya di Gojek Cirebon ini? Ayo gak ngelam berenjol ngomong aja. Ya nggak apa-apa ya. Foto yang mulai sih. Lanjutnya ternyata. Cang ya lu. Pergojekan ya. Tapi lamun ngobrol pergojekan Jo. Mana kan Gojek Jo. Ya. Ngalir bela. Oh ngalir lagi gitu. Dalam dunia pergojekan sekarang itu gibeg. Gibeg itu apa? Gibeg itu oleng. Ya. Secara pendapatan ya. Beda sama di ibu kota di Bekasi. Enggak, bukan masalah Bekasi atau Cirebon. Mau semuanya. Betul. Oleng. Berarti enggak. Berarti kalau di Cirebon tapi kalau Grab nggak bisa nggak bisa mutasi kan? Bisa kan? Kalau sekarang sih bisa katanya. Kalau sekarang bisa. Kalau Gojek kan di mana aja bisa kan? Itu dapat THR nggak tuh? Gojek kemarin tuh? 50.000 Mik. 50.000. Waduh. Ya lumayan kecil ya. Jadi usahakan jika emang Mikio punya akun Gojek gitu ya. Usahakan itu Mikio jangan sampai terpaku mencari pendapatan itu di Gojek aja gitu. Iya. Harus kita mencari pekerjaan yang lain gitu kan. Berarti Gojek sekarang itu buat sampingan ya? Sampingan ya betul. Kalau dulu kan Gojek itu bisa fokus iya, bisa ya. Jadi gitu teman-teman, buat para driver Gojek ya bisa. Itu sekarang kalau untuk jadikan fokus cukup sulit. Terlalu sulit kalau untuk tingkat pendapatan ya. Apalagi di daerah gitu kan. Parah. Karena ya memang mungkin karena posisi mungkin bersaing juga gitu kan, terus driver juga penambahan driver terus-terusan. Sedangkan customer ya itu aja gitu kan. Gitu. Jadi gini Mik. Jadi sekarang Mikio gimana nih? Sekarang dalam dunia perbisnisan permobilan gimana nih permobilan? Soalnya saya lihat Mikio ini statusnya mobil mulu ini, wah. Ya. Bisnis nih. Kalau untuk mobil itu memang sampingan ya, kita jual beli mobil bekas gitu kan, yang berkualitas. Nah, ya dalam dunia mobil pun sebenarnya susah-susah gampang dunia permobilan itu. Karena ya adu harga, terus kadang juga yang nanyanya calo lagi gitu. Dalam arti ya mediator lagi ya. Kebanyakan calo gitu ya. Iya betul. Atau kadang yang belinya itu pedagang lagi. Kebanyakan seperti itu. Betul. Jadi kegiatan itu Cirebon lah ya. Cirebon. Nah itu Mikio dalam waktu 1 bulan itu mendapatkan atau mengeluarkan berapa unit itu? Sebulan pernah 2, kadang cuma 1 sebulan. Atau kadang nggak sama sekali. Ya tergantung rezeki. Yang penting kita usaha terus, posting terus. Rajin posting. Kalau yang namanya berdagang itu kan harus rajin posting. Karena kan untuk ini teman-teman ya, yang buat jualan online itu jangan putus asa buat posting. Terus-terusan posting, jangan bosen. Betul. Karena orang lain nggak bakalan tahu kalau misalnya kita nggak posting nih. Jualan apa itu orang lain nggak bakal tahu. Betul. Ini kebetulan suara apa nih? Hewan apa? Ini suara kodok, Mik. Kodok.
Istilahnya itu induknya dari kecebong. Oh, induknya dari kecebong. Induknya dari kecebong itu, Mik. Itu kalau kita istilahnya ini kan kodok buduk ya. Kodok buduk. Iya, bukan kodok sawah, bukan. Kalau kodok sawah itu beda lagi suaranya, Mik. Berarti kodok hutan ya ini ya. Iya, kodok kebun lah. Iya, kodok kebun. Jadi beda-beda kodok gitu. Iya. Jadi ada beberapa kodok. Kalau di Sunda tuh bangkong ya, Des? Iya, betul, bangkong. Bangkong buduk. Iya, betul. Bangkong buduk. Bangkong buduk. Kayak gitu emang seperti itu, Mik. Iya. Jadi situasi Mikio kan udah lama nih di Cirebon terus gitu nih. Situasi tingkat ekonomi di Cirebon gimana, Mik? Cirebon gitu lah. Untuk ekonomi Cirebon sendiri sebenarnya untuk ekonomi ya, kayak untuk harga kebutuhan pokok itu terbilang mahal. Iya, betul. Kurang lebih hampir sama kayak di Jakarta ya. Betul sekali. Untuk kebutuhan pokok, tapi sayang sekali untuk pendapatannya itu nggak sesuai, ya nggak sebanding dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Iya, betul. Padahal Cirebon itu terbilang banyak tempat nongkrong sekarang, kayak kafe udah banyak. Tapi sepi ya, Mik ya? Sepi nggak sepi. Terus? Ya cuman ramai terus. Yang namanya anak muda sih pasti nongkrong. Pasti nongkrong, tapi jarang beli lah gitu istilahnya. Ya. Kopi-kopi doang lah satu gitu kan. Ya, tapi nongkrongnya seharian gitu ya? Enggak, kalau itu enggak. Cuman mungkin yang nongkrong ya anak-anak Gen Z atau yang mampu lah ibaratnya. Yang mampu. Yang terbilang lagi ada duit nih. Nongkrong, ngumpul ke kafe gitu kan. Nah, ini buat pemegang kebijakan nih daerah setempat, pemerintah Cirebon tolong naikkan upah warga Cirebon. Upah regional lah ya. Iya. Kabupaten ya. Betul. Ya, para buruh. Bang Kang Mikio sama Kang Deska ada satu pertanyaan nih. Tentang pengalaman hidup yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kami yang para nonton nih. Pengalaman hidup apa nih? Ya pengalaman hidup aja yang sekiranya bisa buat pembelajaran buat yang nonton. Untuk pembelajaran hidup, untuk pengalaman hidup ya? Pengalaman hidup, jadi Mikio gimana nih? Dari kecil sampai dewasa gitu maksudnya. Pengalaman hidupnya cuma satu. Apa? Jauhi narkoba sama judi. Oh ya jelas itu, Mik. Itu. Maksudnya di waktu kecil sampai dewasa itu Mikio itu melalui melalui kehidupan itu apa aja gitu yang sudah dilalui gitu. Sama jauhi apa lagi? Ada lagi, masih ada. Mabok. Jauhi apa? Apa ya? Jauhi larangannya, betul. Jauhi larangan Tuhan. Itu utama, guys. Dan dekati janda, lebih baik dekati janda. Aduh, kalau perjandaan saya enggak ini, Mik. Agak berat kalau janda. Oh, Kang Mikio tuh udah nikah belum ya? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, jadi mau promosi sekalian enggak? Ya, boleh kalau ada yang mau ya. Iya. Kata boleh. Ya data lah, itu nanti aja. Lahir di Hiroshima pas pemboman ya? Jadi Mikio ini apa namanya? Jadi Mikio aslinya berarti keturunan dari Jepang apa gimana, Mik? Dari papa itu Jepang. Itu tepatnya di kabupaten apa? Hiroshima apa gimana? Bukan kabupaten. Enggak, kalau di sini kan kabupaten nih, kalau di sana apa itu namanya tuh? Okinawa. Jadi Okinawa pulau itu kayak daerah sih terpencil lah, kota kecil. Nggak tahu kalau di sana ada kabupaten apa enggak, kita nggak tahu ya. Iya pasti ada, cuman disebut bahasanya beda bahasanya. Ya, di tepatnya berarti di Okinawa. Mikio sebelumnya udah pernah ke sana belum dari kecil gitu? Numpang lahir aja. Numpang lahir doang berarti. Itu berapa tahun itu pindah ke Indonesia? Umur kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun pindah ke Indonesia. Jadi selama 5 tahun di Indonesia kan ya? Pindah kan? Selama 5 tahun di Jepang. Selama 5 tahun di Jepang, 5 tahun pindah ke Indonesia, terus
dari Indonesia belum pernah ke sana lagi gitu ya? Belum. Tapi ada rencana mau ke sana sih. Oh, ada rencana lah. Ada rencana mau ke Jepang. Nah, istilahnya kalau dari bahasa gini kan saudara juga masih ada lah istilahnya gitu ya. Betul. Ada pernyataan lah ke situ. Berarti Ada. Mikio ini nama aslinya panjangannya apa, Mik? Mikio Yamada. Iya, oh Mikio Yamada gitu ya. Betul. Asli dari Jepang lah ya. Ya. Keturunan Jepang lah bahasa. Ya, betul. Kelahiran aja. Untuk Kang Deska sendiri, pengalaman hidup, pembelajaran hidup yang sekiranya bisa memotivasi kami nih yang nonton gimana? Betul. Jadi saya terangkan dari pas sekolah lah ya. Jadi gini ya guys, buat berbagi aja pengalaman lah gitu kan. Dari pas sekolah itu, wawasan itu kita pas lulus sekolah itu kan kita kan bukan dituntut sih, lebih ke ya udah kita harus bekerja gitu kan, dari ini Mac ya, laki-laki ya? Harus laki-laki kan harus bekerja lah gitu kan, dituntut oleh orang tua kan, Mik, bener gak? Ya sebenarnya bukan orang tua juga sih, kewajiban sebagai laki-laki. Iya betul kayak gitu. Harga diri seorang laki itu bekerja. Iya betul. Dari Jepang. Nah, dari Jepang. Okinawa Orishima nih. Okinawa. Kirain pas. Jadi pas ada tsunami, Mikio terseret ombak dan akhirnya tiba di sini. Nah. Jadi Watashi wa Waisu Yamada Mikio gitu. Bukan. Salah. Watashi wa Yamada Mikio des. Why? Dozo yoroshiku. Why? Kimochi itu gimana ya? Kimochi itu nikmat. Jadi kembali lagi di pertanyaan tadi dari netizen ya. Dari kami yang nonton nih. Jadi istilahnya pengalaman itu dari sekolah itu kita itu ya udahlah, kita dikasih tahu itu cuman ya udahlah kita berbuat baik gitu kan kalau ke orang-orang gitu kan. Terus istilahnya harus bisa menjaga omongan gitu kan, bener kan? Kalau kita sekolah kan gitu kan istilahnya. Soal ya ada pulang lah gitu. Ada akhlak gitu kan istilah. Nah, nih untuk Deska nih. Iya. Kemarin-kemarin tuh sempat jualan apa? Cilor ya. Oh, iya. Nah, itu gimana tuh bisnis perciloran? Ini mau ini dulu apa langsung ke cilor dulu, apa ini dulu cilor dulu? Ya, gimana nih? Cilor nggak apa-apa. Ya itu kan ya, jauh. Kan, wirausaha. Iya, itu. Gimana? Jadi pas lulus sekolah nih ya, apa setelah menikah gitu kan? Itu kan setelah menikah, Mik. Iya, intinya sih bisnis kemarin itu gimana? Duh. Sok ini Kang Mikio pengen nanya yang bisnis kemarin dulu. Iya, cilor ya. Kemarin iya gimana? Dalam dunia percilonan kan saya berpikirnya kan gini, Mik, tadinya kan kerja terus ya, Mik ya. Kerja terus tapi kok gini-gini aja gitu. Gini-gini aja tuh gimana? Ya, tapi kan sebenarnya ada yang beli kan ada aja kan? Enggak, maksudnya waktu pas bekerja gitu kan. Sebelum saya jualan cilor kan bekerja, Mik. Iya, betul. Oh gini-gini aja gitu kan. Jadi saya ada terinspirasi tuh, wah mending usaha lah gitu kan. Iya. Jualan cilor gitu kan istilahnya. Bener nggak, Mik? Kan cilor ini kan sedang hype, sedang booming. Sedang booming, betul. Iya, cilor itu. Di mana-mana ada stand yang jualan cilor gitu kan. Nah, itu gimana tuh untuk kayak pendapatan dari cilor, usaha cilor atau modal dan sebagainya itu gimana? Itu awalnya gini ya, Mik ya. Karena gua udah waktu itu nggak kerja gitu ya. Terus memutuskan untuk berdagang. Iya. Kita kan pengen tahu dulu kan apa nih yang rame. Iya. Oh, cilor, ya udah. Saya sampai membeli gerobak itu sampai 2, Mik. 2. Harganya 2 miliar. Enggak lah. Oh, ya. Panas, Mik. Kamu jangan ini banget. Ya barangkali. Ya barangkali kan ada. Sekali lagi Kang Deska. Barangkali kan ada gerobaknya terbuat dari emas kan. Kita nggak tahu, guys. Jadi gini, saya itu beli gerobak tuh kan 2 dulu tuh. Saya kan berpikirnya kan ada satu apa namanya, yang rame satu, yang rame enggak kan biasa bisa digabungin kan biar jelas gitu itu. Ada subsidi ya. Di situ saya tuh kan
pas apa mau buat cilor kan emang bener-bener saya itu nggak tahu resep kan Mik ya, nggak tahu strategi dalam dunia perdagangan makanan gitu ya Mik. Nah dari situ saya nanya-nanya dulu Mik, sebelum terjun itu kita nanya-nanya dulu. Betul, belajar dulu ya. Belajar dulu, mengilmui dulu. Iya ini mempelajari dulu. Iya mempelajari dulu. Iya. Saya nanya-nanya dulu nih resep gitu kan, sampai akhirnya resepnya udah ketemu dan ya udah gua jualan. Setelah jualan itu ya itu tantangannya emang ya seru lah gitu, dari yang ada yang beli ada yang nggak beli kan, itu kan istilahnya kan hal biasa lah dalam dunia perdagangan kan. Betul. Nah sikap kita itu mentalnya itu udah biasa aja gitu ya. Sekarang istilahnya 100 mungkin besok bisa 50, mungkin besok bisa 200. Betul. Gitu kan, bener kan? Betul. Kanan tuh ya. Iya kan? Betul. Nah, terus itu pas banget waktu minyak itu lagi susah ya. Itu corona apa bukan? Itu bukan kayaknya. Bukan itu. Waktu minyak lagi susah, terus telur juga lagi mahal gitu ya. Tahun 2022 ya, 2023. 2023 tahun segituan lah ya. Jadi Kang Deska tuh pernah merintis jadi pengusaha cilor guys. Sempat keliling ke antar desa Tenjolayan Raja apa ke desa lain? Desa lain. Oh sempat ke desa lain. Saya muter-muter ke desa lain. Guys, buat yang belum tahu desa Tenjolayan itu di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Pancala, Jawa Barat. Iya betul. Negara Indonesia tercinta. Bukan Indomaret, kalau Indomaret dingin, ada AC-nya. Indonesia kadang panas. Jadi gitu Mik. Intinya kita itu kalau emang pengen usaha itu kita itu fokus. Karena posisi saya itu kemarin itu nggak fokus. Nggak fokusnya karena ya posisi gini. Jadi mental saya masih down ya. Masih down. Jadi kerja lagi. Iya kan. Saya itu dalam dunia perdagangan itu bukan setelah menikah sih. Dari sekolah juga saya jualan layang-layangan. Sempat itu dari SMP. Bikin sendiri. Enggak, kalau layang-layangan sih bukan bikin sendiri sih ya. Saya beli dari pasar Sumbar gitu ya. Jadi saya jual-jualin. Oh, jadi kayak iyalah usaha berdagang gitu ya. Nah, itu dari semenjak SMP juga seperti itu, Mik. Layang-layangan terus percon gitu kan. Percon itu apa? Petasan gitu. Oke. Itu udah dari sekolah itu saya udah ini. Nah, pas kelas 2 SMA itu saya juga udah pernah jualan ini, kacang cangkaruk tau? Kacang karuk itu apa? Cangkaruk itu kacang tapi berisinya kadang nggak ada, kadang ada. Kacang paling kecil, kacang terkecil. Iya. Oh. Iya. Kacang terkecil di dunia berarti. Itu kacang-kacang kecil, kacang-kacang sisa. Jol. Dikatnya jolnya kacang karuk dicekat B-nya. Dikat B-nya. Gampang. Jadi jualan kacang, Mik. Iya, kacang lah intinya mah kacang. Dimulai ya. Iya. Jadi jualan kacang. Jadi jualan kacang, Mik. Nah, itu jualan kacang itu dari SMA lah ya. SMA. Keliling, Mik. Keliling ke warung-warung. Bukan ke siswa-siswa. Bukan lah. Ke murid-murid. Iya, ke warung-warung saya nawar-nawarin gitu, muter-muter lah. Nah, itu emang seru sih. Seru betul. Semenjak sekolah juga. Sales lah ya, kayak sales ya. Iya betul. Emang dari sekolah juga emang udah bagus berarti. Jiwa wira usahanya udah resep, kalau kata orang Sunda itu udah resep. Betul. Duit lah gitu. Betul. Udah senang lah ya. Iya, udah senang. Nah, dari situ biasa namun kredit teh. Pangeset anu boga setelah itu ternyata usaha itu ya emang nggak gampang, Mik. Iya, tidak semudah yang orang-orang kira atau yang kita kira lah ya. Iya, betul. Usaha itu ada naik, ada turun gitu kan, usaha. Kang Deska sama Kang Mikyo ada satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Rencana masa depan. Dua-duanya jawab ya. Pertama Kang Mikyo dulu sok. Rencana masa depannya gimana? Setelah Lebaran ini kan kita udah suci nih, udah fitrah. Rencana masa depannya gimana? Rencana masa depannya tentu jadi pribadi yang lebih baik ya.
itu. Nah, terus yang kedua, karena saya belum menikah, mungkin pengennya Bertemu jodoh. bertemu jodoh, betul. Ya, itu aja sih, dan merintis ekonomi mungkin lebih baik lagi, semoga lebih baik lagi. PSK yang udah nikah, yang pengalaman kehidupannya mungkin Lebih abot. Kang Mitio ya. Lebih berat lah ya. Iya, masa depan sih jelas lah ya. Kepribadian yang lebih baik. Terus Terus jangan pernah istilahnya itu, kita itu berpikir aduh teman kita udah ke Jawa gitu kan, istilahnya ke Jawa Timur gitu kan, kita masih di Jawa Tengah. Jangan berpikir seperti itu. Jadi istilahnya jangan membandingkan Kehidupan kita dengan orang lain. nah gitu. betul ya, betul, jangan dibandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Iya. Enggak. Jadi bandingkanlah Dengan yang di bawah kita. bukan, Iya, bandingkanlah iya, diri dong. kita Heeh. yang Ya, dengan yang kemarin sama yang Oh, iya. sekarang gitu. betul. Iya. Sama yang di bawah kita, maksudnya Bukan masalah di bawah kita itu. enggak. nggak bisa. Jadi biar kita lebih banyak bersyukur. Kalau misalkan kita mandang orang yang di bawah kita, oh berarti lebih banyak, masih ada yang lebih sulit lagi dari Iya, kita. istilahnya. Gitu. Kalau kan jangan selalu memandang ke Iya, atas. betul. Cuma kalau selalu memandang ke bawah kayak gitu, kita nggak bakal melangkah. Iya. Kita ya udah gini aja, kita udah bersyukur Oh iya, iya betul, betul. gitu. Harus berusaha. ke diri sendiri. Betul. Bener kata tadi, Boleh kita ngeliat ke atas untuk motivasi, untuk motivasi. ke atas terus nggak boleh, ke bawah terus pun nggak boleh. Betul. Jadi tetap kita itu harus bergerak nih. Betul. Bergerak. Ya intinya sih, terus kita sebagai kaum lelaki itu harus bergerak terus ya. Iya, bergerak. Jadi gitu, Mik. Iya. Istilahnya intinya gitu dari awal kan. Jadi kalau kehidupan masa depan itu kita itu kan gak ada yang tahu ya. Betul. Cuman jangan membandingkan oh ini kita belum ini belum itu gitu kan. Jadi bandingan sama diri sendiri yang sekarang Iya. sama yang kemarin. Iya, Paham nggak? paham. Nah kayak gitu, Mik. Jangan si itu mah gini guys. Iya, jangan kayak gitu. Iya. Kayak gitu, Mik. Si itu manggis itu Nah. maksudnya gimana? Maksudnya itu mah gini guys, bisa kabeli mobil gitu. Ya, kan. oke, betul. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya tuh Pak Deska nih ya, katanya sempet rencana mau jadi kepala desa. Itu gimana? Aduh, itu belum itu ya. Belum, berat. Kalau Itu cuma angan-angan aja berarti ya? Kalau kepala desa sih belum, cuman kalau DPRD mungkin saya udah mengajukan nih. Waduh, mantap Itu ya, serius. guys. Di Berarti- Dapil 2. Iya. Gitu, Dapil 2. Seperti itu, Mik. Nah, apakah Deska ini tuh ngerti atau tentang tata cara pemerintahan atau gimana, itu harus dipelajari dulu? Iya, baiknya betul, sih. iya. Yang betul. Jadi sebelum kita terjun, misalkan insya Allah nanti terpilih, itu bisa menyalurkan kinerjanya dengan baik. Iya, betul, Mik. Kayak gitu. Karena jadi kadang ya DPRD itu pas kampanye dia Manis, dia manis. tapi setelah Setelah jadi dia lupa atau bahkan korupsi ya guys ya. ya seperti itu lah, Mik. Ya, Kalau saya itu tadinya kan mau ini ya, Mik ya. Cuman posisi saya mundur. Kenapa mundur? Karena saya melihat ke belakang, Mik. Background saya kan cuman rakyat biasa, rakyat biasa. rakyat jelata, Hah? Rakyat biasa lah. rakyat biasa. Rakyat biasa lah. Kalau rakyat jelata Jelas. istilahnya. Jadi kita itu harus bisa mewakili lah aspirasi dari masyarakat gitu kan. Betul. Gimana nih masyarakat inginnya gitu kan. Iya. Kita doang itu harus Betul. berani ngomong seperti itu. Nah, kemarin itu kendalanya itu dari ini sih, Mik. Kalau dari dukungan sih insya Allah ya. Cuman dari istilahnya Dana kampanye. kalau dana kampanye mungkin ada lah. Tapi
Tapi biasanya dana kampanye tuh disediain sih kalau nggak salah sih dari partai ya. Nggak tahu Mik, Biasanya sih katanya sih disediain tapi nggak tahu ya. nggak tahu Mik. Cuman yang saya tahu ya intinya kalau mau jadi pemimpin daerah gitu ya Bukan pemimpin, anggota dewan. ya mau Anggota kan itu wakil rakyat lah, legislatif. rakyat atau pemimpin daerah kita kan Iya. harus punya keuangan yang cukup lah. Betul. Nah, sedangkan keuangan saya juga kan masih minim, bukan minus malah parah kan. Ya alhamdulillah. Tapi banyak sih sebenarnya kemarin-kemarin kejadian-kejadian yang viral itu legislatif itu dari masyarakat biasa. Betul. Yang dia masyarakat biasa tapi dipilih oleh warga jadi anggota. Karena perannya bagus di Mungkin masyarakatnya. betul bisa jadi Gitu Mik. karena dia mungkin kritis ke Pemerintahan. tempat domisilinya, terus dia aktif di masyarakat itu bisa. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih tentang Indonesia, keadaan Indonesia saat ini. wah ini Itu tepi jauh. jurang nih. enggak, itu masih jauh lah ya, Sebenarnya nggak jauh, cuman agak ngeri agak ngeri. kalau kita bercerita itu agak ngeri ya. Sekarang ini gua sendiri ya, gua sendiri. Gua apa saya nih, jadi saya bingung ini Mik. Ya bebas. Oh ya udah, Terserah berarti aja. campur aduk aja Mik ya? Campur aduk aja. Nah, iya Mik, jadi gitu Mik. Ya gue sendiri Udahlah kalau mikir, itu jangan dulu lah, nanti dulu mungkin itu terakhir lah. oke. Ya intinya sih miris, satu kata miris. Udah itu aja Udah gitu tentang aja Indonesia. tentang Indonesia. Jadi intinya gini, sekarang Mikyo itu berarti intinya di daerah gitu ya, Cirebon ya. Berarti berarti sekarang ini apa masih berjualan mobil? Masih tetap mobil masih. Mobil terus handphone Apa aja lah. apa aja. Tanah juga tanah. Tanah enggak? Tanah enggak. Ribet kalau tanah. Mobil Sebenarnya sih bukan ribet sih, asal berani ya milihnya. mungkin ya karena saya sendiri belum menguasai tentang jualan properti ya. Jadi belum berani terjun ke situ. Tapi kalau Sambil berjalan lah. betul harus sambil berjalan. Ya mungkin sementara sih kayak mobil atau handphone, Melangkah step by step. step by step. Motor gitu ya. Motor kalau ada. Sekarang ya itu handphone paling. Kalau misalkan ada yang mau beli handphone, yang mau minta harga khusus, harga potongan, itu bisa hubungi Mikio. Yamada Mikyo dong. Betul. Ngomong Yamada Mikyo. Tapi itu bukannya nggak boleh di secara peraturan perusahaan tuh nggak boleh Ya, potongan harga kayak gitu. ya ada yang boleh, ada yang enggak sih. Sebenarnya itu udah jadi hal umum, udah rahasia umum lah ya. Rahasia umum gimana maksudnya? Jadi kita menjual harga yang enggak sesuai SRP, di bawah SRP. Oh. Tapi kan sudah ada ininya, ada brosur SRP Iya, betul memang. ketentuannya. Cuman ya kembali lagi, namanya kita butuh rezeki. Jadi segala cara ya, tapi yang jelas maksudnya segala cara itu dengan cara yang halal lah insya Allah. Apakah ada punishment-nya jika Mikio tuh ngejual harga di bawah SRP itu, di bawah ketentuan perusahaan? Punishment, kalau punishment ada ya, kayak denda atau segala macam, tapi sebenarnya karena sekarang saya udah di luar perusahaan jadi bebas. Jadi maksudnya berarti Jadi- Mikyo tidak terikat gitu maksudnya? Udah iya, tidak terikat. Kalau dulu mungkin terikat di dunia handphone, tapi sekarang bebas. Kalau handphone mungkin saya nggak paham lah kali ya. Iya. Kalau iya. Nah itu
Mikio itu kalau mencari, kalau mobil motor mungkin saya tahu lah ya. Kalau info saya emang benar-benar nggak tahu gitu, Mik. Nah itu mencari kendaraan itu dari lewat apa, Mik? Lewat marketplace kan? Apa dari Enggak, kalau lelang apa dari? bukan. Kalau untuk kendaraan sendiri ada yang jual perorangan ya, ada yang jual perorangan, ada yang dari showroom, tapi kebanyakan dari showroom. Showroom mobil bekas. Itu kita ya punya relasi atau grup Iya. grup WhatsApp ya. Itu isinya itu tentang mobil bekas semua. Nah itu kalau kita beli itu mendingan dari showroom apa mendingan dari penjual langsung nih? Kalau menurut Mikio gitu. Kayak penjual langsung kayak perorangan gitu ya. Perorangan ya betul. Kalau saya pribadi mendingan langsung ke showroom. Langsung showroom. Karena apa? Karena Enggak pasti penjualnya apa? Oh, Iya. Mikio kan beli nih. enggak, kalau untuk teman-teman nih kan yang mau beli mobil kan, ya bagusnya dari showroom. Karena kalau mobil dari showroom itu udah pasti terjamin kualitasnya. Betul. Betul. Dia pasti ya menjaga kualitas mobil, menjaga customer lah. Harga juga apa agak-agak mahal dikit Iya, tapi ya. walaupun Mahal tapi kita puas lah gitu. puas, Iya. betul. Jangan sampai kita beli mobil di perorangan dengan keadaan minus banyak. Betul. Setelah emang harga murah tapi posisi Bekas bekas dan kendaraan Bekas. juga kita apa tidak namanya? tahu kan Iya, istilahnya betul. kan. Bekas tabrak, bekas laka, atau Iya. bekas banjir gitu kan. Kita nggak tahu kan, Mik. Nah itu. Jadi emang harus di showroom kalau beli mobil ya. Apalagi sekarang banyak penipuan kan. Betul. Iya. Kemarin saya juga teman saya gitu kan. Dia pengen beli mobil ceritanya, Mik. Iya. Dengan harga murah banget, Mik. Avanza 2011 dengan harga di bawah 80 juta. Itu kan pasaran mungkin 100 atau 95 lah ya. 2011 itu Avanza gitu. Avanza 2011. Manual. Ya, manual. Pasarannya ya 95 sih. 95 sampai 105 itu masih bisa. Iya, betul. 105. Iya segitu. Nah itu teman saya itu dia saya kan posisi di Bekasi di Cikarang lah ya. Itu teman saya ngajak saya tuh. Saya di situ bertanya-tanya, Mik. Loh, kok mobil Bertanya-tanya. Iyalah bertanya-tanya kok harga mobilnya kok murah banget gitu. Iya. 2011 dengan harga di bawah 80 juta kan. Di situ saya, loh, kok murah banget. Nah, itu ada tanda tanya besar kan istilahnya gitu kan. Tanda tanya besar. Sebesar apa itu tanda tanyanya? Ya, ininya besar lah Besar karena ya? ini kok harganya murah Ini banget mungkin. gitu. Iya, murah banget kan. Setelah ditelusuri terus dengan teman saya sama teman saya juga gitu kan istilahnya. Iya. Saya survei nih ke kan mobilnya kan adanya kan di daerah Bogor ya. Iya. Terus saya samperin. Ternyata itu showroom. Jadi bukan penjual. Itu kan infonya kan teman saya dari info ini itu kan dia kan nyarinya kan dari marketplace, Mik. Iya. Dia nyarinya dari marketplace nih. Marketplace Facebook. Iya, Facebook. Iya. Nah, itu yang ngehubungin itu tukang tipu, Mik. Rata-rata ya. Iya. Iya. Dari info dari Facebook, penjualan dari Facebook tuh. Iya. Iya, Betul. Nah, di situ si tukang tipu tuh dia gini, Mik. Itu praktek segitiga ya? Iya betul. Jadi dia caranya begini, Mik. Cara untuk mengelabui pembeli gitu lah, pembeli gitu kan. Teman saya juga sempat tersapu sama dia, Mik. Iya. Tapi saya posisi, wah, ini ngeri juga nih dengan harga segitu. Iya, gitu kan. betul. Jadi Ya, kita harus pinter-pinter, harus bijak lah ya. Iya. Buat teman-teman yang mau beli kendaraan itu awas jangan sampai terkena modus yang namanya betul. Dari mana aja sih sebenarnya? Kalaupun misalkan dari Facebook itu harus tetap harus cek unit ke tempat. Iya, betul. Jangan transaksi di Luar cek unit. tempat. Betul. Atau misalkan minta transfer dulu atau gimana itu jangan. Itu mending Modus. langsung cek ke tempat. Iya. Harga deal di tempat gitu. Nah, terus saya setelah survei nih ke Bogor gitu ya, Mik ya. Pas ternyata showroom, pas ditanya Harganya nggak segitu. showroomnya juga enggak. Sebelumnya dia tidak mengatakan dengan harga segitu. Iya. Saya tanya kan, Pak emang bener harganya segini? Harganya segitu. Dia jawabnya seperti ini, Mik. Kalau soal harga
mungkin tanya ke ke yang mau ngehipnotis itu Mik, tanya, waduh kok menanyakan ke orang yang di luar kita istilahnya cek unit kan istilahnya kan. Soalnya modusnya gini Mik, jadi si tukang hipnotisnya itu dia itu ngomongnya dia lagi ada di Subang katanya. Gitu kan. Tapi Kang Deska tuh pernah kejadian ini? Iya betul. Ini kejadian Kang Deska ya? Iya. Di pernyataan. Ini pengalaman saya pribadi ini, pengalaman. Jadi itu si tukang hipnotisnya itu dia bilangnya itu ada di Subang. Iya. Tapi dia ngomongnya itu Ayo lanjut. ulang ya. Itu jadi lanjut. Enggak maksudnya gampang dipotong. Jadi si kota S di daerah tertentu. Iya. Jadi si hipnotis si seorang yang mau hipnotis teman saya itu dia ngomongnya itu di kota A gitu kan. Nah, sedangkan dia bilangnya mobil ada di kota B, mobilnya ada di kota B katanya. Tapi yang bisa yang bisa buat cek unit itu katanya itu saudara saya. Iya. Paham gak Mik? Paham. Nah gitu. Jadi di situ itu saya juga kok bisa ini sih bisa seperti itu kan. Saya juga mempertanyakan kok kenapa enggak dia aja gitu Mik langsung istilahnya transaksi kan, kenapa harus lewat dari saudara atau gimana gitu kan. Katanya dia lagi ada keperluan. Oke, mungkin ya. Cuma di situ dia nelpon mulu Mik, sebelum saya jalan dia nelpon. Setelah dia jalan nelpon mulu Mik si penghipnotis itu Mik. Iya, betul. Nelpon terus. Bos, saya nanyakan nih, dia bilangnya kayak gitu mulu. Ya udah tanya aja itu ke orangnya yang udah itu kan, Pak Bambang sama kan gitu kan istilahnya, atau Pak A lah ya gitu kan, kayak gitu. Jadi di situ saya mikirnya kok menanyakannya kok ke sana, sedangkan saya cek unitnya di sini. Nanti kalau teman saya sampai transaksi ke si itu ke hipnotis itu kan, si tukang hipnotis itu, takutnya itu barang enggak, duit hilang. Bener nggak kejadian seperti itu? Kayak gitu. Nah, tetap harus waspada, selalu waspada. Saya selidiki juga kan Mik, si penjualnya kan. Saya tegesin nih. Ini bener Pak, ini mobil dengan harga segini, saya sebutin angka tuh. Iya. Ini mobil 2011 itu dengan harga berapa? 73 atau 74 lah. Ya? Ini bener apa enggak? Dia kaget Mik. Wah, kok bisa seperti itu? Iya. Dia kaget. Sedangkan dia mintanya itu terkejut ya, sampai cepat enggak? Ayam gitu. Jadi dia mintanya itu minimal gitu ya. Net itu 87 juta nih. Net. Kondisinya. Nah, di situ untung teman saya saya di belakang terus gitu kan. Ini jangan sampai transfer ke sana gitu kan. Iya. Itu si tukang hipnotis itu udah, kita kan cek unit lah ya. Iya. Si hipnotis itu dia nelpon si penjual. Iya. 10 menit nih selesai. Terus 10 menit lagi dia nelpon si pembeli. Iya. Teman saya kan, wah ini udah jelas. Ini modus. Ini bolak-balik mulu Mik. Iya. Jadi si hipnotis itu dia istilahnya itu si penjual itu jangan sampai mengatakan jangan sampai jujur lah gitu kan. Jadi modusnya si penjual bilangnya itu ini mau ada yang beli, tapi posisi nanti transfer dari saya katanya, kayak gitu. Siap. Transfer dari saya katanya. Iya. Otomatis kan dengan harga yang dia tidak nawar lagi. Betul. Nah di situ, loh kok bisa seperti itu? Sedangkan dia bilangnya itu nanti ada mekanik. Jadi saya sama teman-teman saya yang mau beli itu kata dari tukang hipnotis itu, kita itu dianggapnya itu mekanik. Iya. Sedangkan posisi bukan mekanik pembeli. Nah di situ ketahuan nih, wah bertanya ini ya ternyata ini ya itu permainan segitiga lah kalau kata bahasa sales lah ya, permobilan ya bukan permobilannya sih, permotoran juga mungkin bisa lah ya. Betul. Seperti itu banyak banget modus sekarang. Iya. Nah,
Untuk kayak pengalaman hidup yang lain, kayak mungkin dunia perhandphonean, mungkin ada satu orang namanya Wawan. Nanti Wawan bisa hadir di sini ya.